Ini adalah tim aku yang sedang menggali sejarah di Kabupaten Luwu Utara. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menelusuri jejak peninggalan Datuk Patimang dan Raja Luwu yang pertama, yaitu Andi Patiwara. Perjalanan ini dimulai dari Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara, menuju Kecamatan Malangke, Desa Patimang, yang kira-kira menempuh jarak 1 jam. Oke, ikuti perjalanan kami ke Kecamatan Malangke di makam Datuk Patimang. Patimang adalah desa di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desa ini pernah menjadi ibu kota Kerajaan Luwu pada abad ke-16. Selamat datang di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini biasa disebut sebagai tanah religius karena makam Datuk Patimang terletak di desa ini. Desa Patimang sering dikunjungi peziarah dari warga lokal atau dari luar Luwu Utara. Tempat ini menyimpan banyak cerita, khususnya tentang masuknya Islam di Kabupaten Luwu Utara dan Raja Luwu pertama yang memeluk Islam di abad 16. Tempat ini merupakan makam 2 tokoh yang sangat berpengaruh di kala itu. Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari 3 datuk yang berasal dari Minangkabau. Yang pertama adalah Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang, yang kedua adalah Datuk Ritiro, dan yang ketiga adalah Datuk Ribandang. Baik, inilah Dena Wisata Religi, makam Datuk Patimang dan Andi Patiwara. Raja Luwu di masa lalu dikenal dengan ilmu kesaktian yang tinggi. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Datuk Sulaiman saat mengajak raja memeluk Islam. Nah, sekarang kita sudah sampai di makam Datuk Patimang atau biasa kita sebut dengan Datuk Sulaiman. Kita bisa lihat makam Datuk Sulaiman masih terawat. Menurut peneliti senior Balai Litbang Agama Makassar, Sapirillah Syahrir, Datuk Sulaiman datang pada akhir abad 16. Saat itu, Datuk mencoba menemui Raja Luwu bernama Datuk Lapatiwara untuk diajak masuk Islam. Ternyata, Datuk mengalami kesulitan untuk menemui langsung sang raja. Datuk Sulaiman melewati semacam ujian kesaktian untuk bisa menemui langsung sang Raja Luwu. Saat baru berada di gerbang rumah raja, terdapat jamuan nasi khas lokal bernama songkolo. Secara tiba-tiba, songkolo berubah menjadi sarang lebah. Meski dalam ancaman lebah yang beringas, Datuk Sulaiman tak mundur. Ia tetap tenang hingga tiba-tiba sarang lebah itu kembali ke wujud aslinya. Warga sekitar yang menyaksikan langsung pun kaget dengan sosok Datuk Sulaiman yang masih asing. Namun, di hari itu Datuk Sulaiman tak langsung masuk. Ia memilih pulang dan datang keesokan harinya. Besoknya, Datuk Sulaiman kembali datang ke rumah raja. Ia sudah bisa masuk dalam halaman rumahnya. Di sini ujian keduanya, berupa guci berisi air yang tergantung di pintu rumah raja. Guci itu melayang-layang di pintu tak tergantung. Melihat itu, Datuk lalu mengangkat tongkatnya dan memukul guci tersebut. Benda itu pecah, kepingan guci berhamburan di tanah. Namun entah bagaimana, air tetap bergelantungan di pintu sesuai bentuk guci. Beberapa lama melayang, baru air itu ikut jatuh ke tanah usai melewati ujian kedua. Datuk belum juga masuk menemui raja. Ia memilih pulang dan datang kembali di hari esok. Kedatangannya yang ketiga, Datuk sudah berhadap-hadapan dengan Raja Luwu. Namun mereka diantarai 7 buah telur yang bersusun rapi secara vertikal, tanpa jatuh. Lagi-lagi, Raja Luwu memamerkan kesaktiannya di depan Datuk. Akhirnya, setelah 3 kali menguji kesaktian, Raja Luwu Lapatiwara pun takjub dengan kesaktian Datuk Sulaiman. Nah, sekarang kita beralih ke makam Andi Patiwara atau yang biasa kita kenal dengan Raja Luwu.
Andipatiwara Pati Arase Daeng Parabung Sultan Muhammad Pettamatinroe Ri Patimang, biasa juga disebut La Patiwara, adalah Pajung atau Datu Luwu yang pertama kali masuk Islam di Kedatuan Luwu. Ini adalah makam Andipatiwara, Datu Luwu yang paling pertama memeluk agama Islam. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Luwu sebelum Islam ialah animisme, di mana mereka percaya bahwa ada Dewata Sewae yang mengatur semesta. Keputusan Andipatiwara memeluk agama Islam menjadi pintu masuk Islam bagi kerajaan lain yang berada di wilayah selatan Sulawesi. Mengingat Kedatuan Luwu merupakan kerajaan yang paling disegani dan dianggap sebagai nenek moyang bagi kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi milenial untuk tidak melupakan sejarah dan